Halo travelers, kembali ke Bandung. Sekarang saya mau ngajak travelers untuk staycation virtual di Hotel Beehive Boutique Hotel Bandung. Hotel ini letaknya strategis banget di pusat kota, tepatnya di Jalan Sumbi atau sekitar daerah Dago. Mau ke ITB juga dekat banget, atau ke tempat-tempat kafe-kafe bagus di sekitar area Dago. Tempat ini sangat mudah dijangkau. Hotel ini sih sudah lama menarik perhatian saya untuk saya inapi karena desainnya juga cakep, instagramable, dan kemudian banyak spot yang menarik, terutama juga karena interiornya didesain dengan gaya Skandinavian. Nah, sekarang ikuti saya yuk. Nah, ini kita sudah masuk ya travelers ke kawasan Hotel Beehive. Halaman parkirnya juga luas banget dan nggak heran sih karena memang hotel ini juga punya kafe yang juga terbuka untuk umum. Dan di area ini terdapat dua kafe travelers, yang satu kafe Beehive dan satu lagi adalah kafe Kapulaga. Dua-duanya bisa digunakan dan ditujukan untuk masyarakat umum. Nah, sekarang saya mau cek hotelnya dulu ya travelers. Pintu masuknya juga udah kelihatan cakep ya travelers, dengan bentuk belengkuk setengah lingkaran dan ornamen yang berwarna hitam putih. Saya agak bingung juga sih masuknya dari mana, tapi ternyata petugas security mengarahkan saya untuk masuk lewat cafe Beehive. Jadi hotelnya sendiri terletak di bagian cafe ini, masih dalam satu gedung sih. Nah, kita bisa lihat kafenya ya travelers. Kafenya sih cukup artistik ya, cukup instagramable juga, dan begitu masuk kita udah langsung ketemu dengan island bar di mana para bartender menyiapkan makanan dan minuman yang di-request oleh para tamu kafe. Nah, untuk menuju area hotelnya kita jalan lurus ke belakang melewati area breakfast dan juga halaman rumput dan kemudian kolam ikan. Kita akan masuk ke dalam. Jadi area kafe dan hotel dibatasi dengan dinding dan sebuah pintu. Nah, ini area hotelnya terus kalau kita masuk dari arah kafe. Nah, menuju lobi ini sebenarnya ada satu akses lagi, yaitu melalui jalan di samping yang memisahkan antara hotel atau Beehive Cafe dengan area Resto Kapulaga. Kalau kita jalan lurus dari area sini, kita akan ketemu lobinya melalui pintu samping. Saat berada di area lobi, saya sudah terkesan ya dengan desain lobi ini, desain hotel ini. Kelihatan minimalis, cakep, dan sekali lagi menunjukkan pernak-pernik yang mencirikan desain Skandinavia. Jadi ciri-ciri interior bergaya Skandinavian ini adalah menggunakan banyak warna putih, warna netral, dan kemudian kayu-kayu alami, dan juga garis-garisnya sederhana. Cenderung minimalis tapi kelihatan estetik, seger, dan kemudian bersih. Sehingga kelihatannya memang interiornya jadi nyaman tapi juga terang. Lobinya juga terlihat lega, ada beberapa sitting area dengan sofa tapi nggak kelihatan padat, dan saya juga suka dengan penggunaan bantal-bantal yang bertuliskan Beehive yang terdapat di sofa ini. Dari area reception ini kita bisa melihat bagian dari pantry atau kitchen yang menunjukkan aktivitas fashion makanan dari para kru hotel. Sebelumnya sudah melakukan reservasi online lewat marketplace untuk kamar jenis family room. Proses check-in cukup cepat, cukup lancar, dan sudah mendapatkan tikar untuk menuju kamar, dan saya akan menuju kamar sekarang. Untuk menuju kamar saya terletak di lantai 4, saya akan menggunakan lift ya. Tapi kita juga bisa menuju kamar melalui tangga yang terdapat di bagian tengah lobi. Tapi saya memilih menggunakan lift karena liftnya juga unik travelers, kayak pintu kaca transparan, dan sisinya itu ada pintunya itu ada bagian depan dan belakang. Dan pilihan tombol untuk menuju lantai yang dituju tidak terdapat di bagian dindingnya, tapi di bagian panel kontrol yang terdapat di bagian sebelah dinding kiri kita. Nah, ketika kita naik lift ini kita bisa melihat suasana dari setiap lantai. Sekilas sih sudah kelihatan ya cakepnya hotel ini dengan pojok-pojok pernak-pernik yang menarik. Tapi sebelum masuk ke kamar, saya penasaran sih dengan suasana di hotel ini. Apakah suasana interior yang cakep tadi seperti yang saya temukan di lobi itu sama cakepnya dengan suasana di sekitar kamar-kamar atau area koridornya. Jadi saya mencoba mengitari area koridor di perlantai, dan suasananya sama sih travelers ya, dengan ciri khas Skandinavian dengan lantai keramik bermotif dan kemudian pajangan-pajangan yang didominasi dengan warna-warna terang, warna-warna netral, dan kemudian pernak-pernik yang memperindah suasananya. Jadi travelers bisa lihat di sini ya, dan kemudian dindingnya juga dilapisi dengan bagian kayu yang berwarna terang. Berada di koridor ini seperti berada di rumah sendiri ya travelers. Ada bunga-bunga kering sebagai unsur dekoratifnya, dan saya yakin sih buat para wanita yang berada di sekitar koridor ini pasti akan langsung ingin foto-foto karena memang ya kelihatan menarik ya. Dan koridor setiap lantai juga memberikan ornamen yang berbeda ya travelers, dengan pajangan-pajangan seperti ini. Ya memang kesannya jadi betah banget sih selama berada di hotel ini. Gak ada sudut yang terlihat membosankan, semuanya cakep. Suasananya juga terang, dan meskipun ini berada di kawasan Dago ya, tapi nggak terlihat atau terdengar sama sekali suara-suara ribut. Karena letak hotel ini dari jalan depan ya cukup jauh ya, hampir 150-100 meter. Kamar saya terletak di lantai 4, jadi dari keluar lift saya harus naik tangga dulu menuju ke lantai 4. Karena ini kan hotelnya itu model split level ya terus. Jadi
Liftnya ini berhenti di nomor-nomor lantai ganjil. Nah, ini kamarnya ya Travelers, tipe family room. Pertama masuk kita akan ketemu dengan ruangan di mana terdapat 2 tempat tidur single. Kalau kita bawa keluarga berempat misalnya dengan 2 anak, nah ruangan yang di sini bisa digunakan untuk tempat tidur anak. Ada lampu tidurnya juga dan desainnya match lah dengan suasana kamarnya. Karena berada di rooftop, jadi posisi jendelanya miring mengikuti konstruksi dari bangunan atapnya. Dan memang kelihatan cakep ya Travelers, unik dan mengingatkan saya akan konsep rumah-rumah di Eropa atau di Skandinavia. Jendela kacanya punya tirai juga ya Travelers, jadi kalau sinar matahari terlalu terik atau sudah berada di atas, kita bisa menutup tirainya supaya sinar matahari tidak terlalu banyak masuk. Masuk ke dalam lagi kita akan ketemu dengan ruang tidur utamanya, terdiri dari tempat tidur ukuran king double. Antara ruang tidur anak dan ruang tidur utama hanya dipisahkan oleh dinding tanpa pintu. Jadi buat kita sih sebagai orang tua aman ya, karena kalau kita punya anak kecil kita masih bisa mengawasi anak-anak yang tidur di kamar sebelah dari kamar kita. Juga buat anaknya yang masih takut tidur sendiri ya masih aman ya, karena dia masih bisa melihat orang tua di sebelahnya. Nah, kamar tidur utama ini cakep ya Travelers, dan secara keseluruhan sih ruangan untuk kamar ini sekitar 50 meter persegi, jadi udah kebayang lah luasnya ya. Nah, apa saja yang ada di dalam kamar utama ini bisa kita lihat di sini ya Travelers. Ada meja kerja dengan kursinya, kemudian ada tempat untuk meletakkan koper, kemudian ada juga hanger atau tempat untuk menyimpan jas dan pakaian, dan kemudian ada TV ukuran 52 inch, dan kemudian ada juga sofa. Yang paling saya suka memang ya jendelanya yang berbentuk miring sama seperti kamar anak, dan kelihatan romantis sih. Saya bisa ngebayangin sih kita tiduran, kemudian lampunya dimatiin, tirai jendela dibuka, dan kita bisa melihat bintang-bintang di langit langsung dari tempat tidur kita. Atau sambil duduk-duduk di sofa, kemudian ngeteh atau ngopi sore dan tirainya dibuka. Ini suasananya jadi romantis ya, kayak ngeteh sore ala-ala di rumah-rumah ala Eropa. Untuk jenis kamar ini Travelers disediakan complimentary berupa snack ringan ya. Jadi anak-anak juga bisa menikmati suasana di kamar sambil menikmati snack sore. Room amenities lainnya juga lengkap, ada teh, kopi, gula, dan kemudian ada air mineral. Nah, di sini nggak ada lemari tertutup ya Travelers, jadi lemari digantikan fungsinya oleh gantungan pakaian yang ada di sini. Nah, ini kamar mandinya ya Travelers. Kamar mandinya juga lega, luas, masih dengan konsep yang sama di mana warna putih masih mendominasi. Untuk kamar mandinya menggunakan shower room dengan sekat kaca, jadi area basah, area kering terpisah dengan jelas. Air panas, air dingin juga tidak ada masalah selama saya menginap di sini. Kamar mandinya juga cukup terang dengan bantuan sinar matahari yang bisa masuk pada saat siang atau sore melalui gelas kaca yang ada di bagian atap. Toilet disediakan juga sesuai dengan jumlah penghuni kamar ya, ada 4 pieces masing-masing, ada shower cap, ada sikat gigi, dan pasta giginya. Nah, satu lagi keistimewaan kamar ini ya Travelers, jadi kamar ini punya balkon yang terletak di bagian samping. Suasana balkonnya seperti ini ya Travelers. Nah, kita bisa melihat ya ke arah sudut sana itu Jalan Dago. Dan atap-atap ini ternyata adalah atap-atap dari bangunan kafe Kapulaga yang ada di sebelah hotel, masih satu kompleks juga dengan Beehive. Nah, ini kita lihat Travelers ya. Jadi sebenarnya kalau saya katakan tadi atapnya yang berbentuk ini ternyata bukan ya, emang konstruksi dindingnya yang dibuat miring. Jadi memang didesain seperti itu Travelers. Pagi-pagi nongkrong di balkon sambil ngopi-ngopi ini asik banget ya Travelers, melihat pemandangan di Jalan Dago. Memang sih yang kelihatan cuma atap-atap rumah tetangga sebelahnya, tapi ini udah view yang menarik ya, karena kita juga dapat udara yang segar dan langit yang biru. Nah, pagi-pagi sekarang perut udah terasa lapar. Sebelum mulai aktivitas saya mau cek dulu breakfastnya. Breakfast disediakan mulai jam 7 pagi ya. Terus terang saya bangun dari jam 6, saya sudah siap untuk breakfast. Ternyata masih harus menunggu, disesuaikan juga mungkin dengan waktu operasinya kafe, karena kafe ini juga sudah buka sejak pagi dan disediakan menu prasmanan di mana tamu umum yang tidak menginap di hotel juga bisa menikmati paket breakfast di sini atau memesan dari paket menu yang tersedia.
Oh ya, travelers, sebenarnya pada saat saya memesan kamar family room untuk 4 orang ini melalui platform e-commerce, di situ disebutkan bahwa breakfast hanya disediakan untuk 1 orang, tapi ternyata pada saat saya check-in, saya konfirmasi dan dinyatakan bahwa untuk kamar yang saya pesan berlaku breakfast untuk 4 orang, yaitu 2 dewasa dan 2 anak. Nah, ini suasana pagi dari kafenya ya, masih terlihat sepi. Sebenarnya karena saya pikir breakfast jam 6 saya sudah datang pagi-pagi ya, tapi ternyata jam 7, dan ketika jam 7 saya hadir ternyata restonya atau kafenya udah penuh dan makanannya sudah sebagian ya tidak terlalu kelihatan hints estetik lagi ya travelers, jadi sudah kurang rapi karena sebagian sudah dinikmati oleh penghuni hotel. Mohon maaf kalau tampilan video mengenai makanan ini kelihatan kurang estetik ya travelers. Menu breakfastnya sebenarnya nggak terlalu bervariasi ya travelers, tapi ya cukup mengenyangkan lah dan taste-nya juga lumayan enak. Kita lihat dulu ya menu breakfastnya. Menu utamanya ada nasi goreng, kemudian karbonya juga ada mie goreng, dan ada tumis sayuran brokoli dan kembang kol. Untuk proteinnya ada ikan asam manis dan ayam semur. Ada juga menu bubur ayam beserta aneka kondimennya. Yang ini bagian pastry and cake dan slice fruit. Untuk pastrinya disediakan di lemari kaca, jadi cukup higienis. Mau sarapan dengan bubur kacang hijau juga tersedia di sini. Untuk saladnya sudah disediakan per seporsi ya travelers, jadi tinggal ambil dan nikmati. Aneka olahan telur juga bisa dipesan di sini. Untuk minumnya disediakan kopi, teh, dan juga jus dan air putih. Kayak breakfast kita nikmati dulu fasilitas apa yang tersedia di hotel ini. Jadi saya coba explore ya travelers, dan sekarang saya menuju ke area Cafe Kapulaga yang terdapat di sebelah, langsung melintas lewat depan lobi dan terkoneksi dengan satu pintu yang berisikan tanaman-tanaman hijau. Area di sini juga cukup hijau ya travelers, rumputnya terpelihara dengan baik, juga tanaman-tanaman kembang-kembang warna-warni, dan juga ada kolam ikan koi. Nah, kolam ikan koi ini juga anak-anak bisa memberikan makanan kepada ikannya, dan karena banyak pohonan juga terasa teduh ya travelers. Ini pagi-pagi sekitar jam 9 pagi masih terlihat sepi dan suasana juga sejuk. Ini sih lumayan seger ya travelers, karena rumputnya juga hijau, banyak tanaman bergantungan. Ya buat foto-foto juga cakep ya, apalagi suasana segini gini. Nah, jadi kalau tadi di area resto depan ada mini playground, nah di area Cafe Kapulaga ini juga bisa dinikmati oleh tamu yang menginap di hotel. Adalah permainan-permainan outdoor juga, dan lebih lengkap ya travelers. Ada rumah-rumahan dan posokan terbuat dari kayu, jadi anak-anak bisa eksplor di sini. Ya boleh dibilang sih banyak permainan edukatif di halaman ini, bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Selain main proposan naik turun tangga, terus untuk anak-anak yang toddler atau balita juga bisa semacam road climbing ya, tapi juga kemiringan yang cukup rendah, jadi aman buat anak-anak, lengkap juga dengan jaring pas dari talinya. Ada naik turun tangga, kemudian bergantungan, ayunan kayu, dan juga jungkat jangkit kayu. Ini area resto Kapulaganya, pada pagi hari masih sepi, dan ya bisa digunakan juga sih untuk acara-acara gathering di sini ya, karena terdapat area di lantai 2 yang bisa digunakan untuk acara private. Oke travel, selesai, sudah cukup ya kita ekspor hotel Beehive Boutique Hotel yang terdapat di Jalan Dayang Suni, Bandung. Terima kasih travel sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa, terima kasih, salam sehat, salam semangat buat travelers. Thank you.